Sebuah tempat pada ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut, di lereng barat daya gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa ini, memiliki sejarah besar yang tersembunyi. Jauh sebelum pendakian pertama ke puncak Mahameru, yang tercatat di tahun 1838, leluhur kita, para empu, para resi, pandita, dan raja-raja di Pulau Jawa sudah melakukan pendakian melalui jalur kuno ini. Setidaknya, di jalur pendakian kuno inilah ditemukan artefak dan bekas-bekas reruntuhan candi yang dikenali berasal di akhir zaman Kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-13. Jalur ritual kuno untuk menuju puncak Mahameru ini tidak hanya difungsikan sebagai suatu mandala atau kadewa guruan, namun juga sebagai tempat suci untuk menyatu dengan alam dan berkomunikasi dengan Sang Maha Suci, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena para leluhur terdahulu percaya dan meyakini bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka tempat tersebut akan semakin dekat dengan Tuhan atau menjadi tempat bersemayamnya para dewa. Oke dulur, saat ini perjalanan kita ke area Dusun Sukorejo ya, Desa Mulya Asri, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang dulur. Kali ini kita akan menuju sebuah situs purbakala ya. Jadi situs ini memang lokasinya itu ada di tengah hutan dulur. Jadi benar-benar jauh dari perkampungan warga ya. Vibes-nya di sana itu hening dan menenangkan banget. Awal dulu saya kesini tuh di akhir tahun 2020-an ya, jalannya nggak seenak sekarang ini dulu jalannya itu sempit, terus penuh debu, dan kalau hujan itu jadi makin parah dan sulit banget buat dilewati dulu. Sekarang alhamdulillah ya, udah lumayan dulu. Di video kita tahun 2022 itu ya, itu mulai awal dilakukan pengecoran dulu bagian jalur menuju ke Setinggil Jawa ini ya. Ya emang nggak seluruh jalan menuju situs purbakala ini dicor ya, hanya di bagian-bagian yang arjen banget itu, seperti tanjakan yang kemiringannya itu parah banget, terus belokan-belokan tajam yang nanjak itu dicor. Karena emang biaya pengecoran ini dari swadaya masyarakat ya, terus dari pengunjung, terus juga dermawan-dermawan yang sering berkunjung ke Setinggil purbakala ini. Nah itu dulu kelihatan Semerunya ya. Alhamdulillah kita dapat visual pagi hari ini dulu. Oke, kita jalan lagi ya. Jadi kalau kita lagi beruntung dulu, pagi hari seperti ini tuh kita bakal dapat momen megahnya puncak Mahameru. Ntar dulu, itu ada awan lenti yang besar banget dulu. Wah mantap ini, kita dapat momen yang jarang-jarang terjadi nih dulu. Ayo kita deketin ya, mungkin aja ntar di depan itu visualnya lebih jelas lagi dulu. Itu namanya lenticular clouds dulu. Jadi awan lenti ini tuh biasanya memang sering muncul ya di pegunungan, terus bentuknya juga melingkar bertumpuk-tumpuk gitu dulu. Kalau aku inget-inget sih ya, udah sekitar 4 kali ini ya aku dapetin momen lenticular clouds ini di Gunung Semeru dulu.
Jadi awal-awal yang masuk TV itu ya, itu Februari 2021 Dulur. Terus Februari 2022 juga dapat. Terakhir kemarin Februari 2023. Dan sekarang ini itu Februari 2024. Wah, ini jalannya nanjak banget Dulur. Hati-hati ya kalau kesini ya. Nah, habis jalan cor-corannya, langsung jalan tanah ini. Oke, lanjut Dulur. Awan lenti ini tahu saya ya, itu terbentuk akibat dari turbulensi udara yang terjebak Dulur dalam satu area tertentu Dulur ya. Dan awan lenti ini suatu pertanda Dulur. Kemunculan lenticular clouds ini itu jadi sebuah pertanda cuaca buruk. Jadi kalau muncul lenticular clouds ini itu akan ada hujan badai biasanya Dulur. Bentuk awan lenti ini sering dibilang sama orang-orang itu mirip UFO ya, karena memang bentuknya itu mirip piringan yang numpuk-numpuk gitu. Sering banget saya mengabadikan momen-momen awan lenti ini Gunung Semeru dulu. Dan kalau kita notice jumlah tumpukannya itu mesti ganjil dulu. Kalau seperti yang awan caping itu pas di puncak Gunung Semerunya itu satu ya. Terus pernah saya dapat numpuk 3 dulu, numpuk 5 juga, dan yang paling amazing itu kalau pas numpuk 7 dulu, itu saya pernah dapat. Nah itu sudah beberapa saya share di video-video kita ya. Kalau yang 9 itu saya belum pernah dapat. Kalau kita googling sih pernah ada awan lenti itu numpuk 9 itu di Gunung Fujiyama. Cuman nggak tahu ya itu asli atau editan itu. Cuman kalau yang di video kita itu pasti asli, real. Nah, kita stop di halaman Purbakala ini dulu ya, biar jelas ini visual lenticular clouds-nya. Wih, itu dulur, pas ada letusan itu dulur, kelihatan ya. Wah, kolom abunya letusannya itu dulur. Pas ya, kita dapat momennya ini, pas ada letusan ini. Jadi kebetulan arah angin pagi ini dominan ke sisi selatan dulu ya. Kelihatan banget itu arah pergerakan asap letusannya ini. Ntar kita muter dulu ya, kali aja dari sudut lain ini lebih jelas. Oke, kita coba foto dulu ya, biar jelas ya. Nah ini mantap ini, kita foto dulu dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Hari ini sedulur saya ajak jalan-jalan ke sebuah tempat situs bersejarah ya, di area lereng barat daya Gunung Semeru, di ketinggian sekitar 1500 meter dari permukaan laut ya. Jadi hampir dua kali lipat ketinggiannya dari tempat pantau kita biasanya di sisi tenggara di area Ororobo ya. Jadi di sini itu adalah sebuah situs bersejarah yang ditinggalkan oleh leluhur kita zaman dulu ya, dan juga sekaligus sebuah jalur pendakian kuno yang menuju ke puncak Mahameru dari sisi arah barat daya. Nah, di tempat ini 57 tahun yang lalu itu ditemukan sebuah tempat ya. Nih ada maunya loh itu. Nah, 2. Jadi kita akan langsung disambut oleh 2 patung singa ini ya. Nah, di tempat ini
itu jaraknya dengan puncak Mahameru itu sekitar 5 km ya. Jadi kalau kita melihat Gunung Semerunya dari sini itu kelihatan ujungnya aja. Kalau kita ke bawah sedikit itu seperti di perjalanan kita tadi itu kelihatan separuh. Kalau di sini ujungnya aja. Jadi kalau misalkan di sini tuh ada letusan dari Gunung Semerunya, ada hembusan, ada gemuruh, di sini terdengar dengan sangat jelas. Dan juga kalau misalkan angin berembus ke arah barat daya, itu di sini juga terdampak langsung oleh abu vulkaniknya ya. Nah, di tempat ini 57 tahun yang lalu, di tahun 1967, ada seorang pandita Empu Nabe Dwi Prama Dharma dari desa Manggis, Bali, yang secara mendadak menderita sakit yang nggak biasa, dulur. Karena sakitnya itu nggak sembuh-sembuh ya, beliau itu menjalani semedi, dulur. Dalam semedinya, beliau didatangi Sang Hyang Aji Pasopati yang memerintahkan beliau itu untuk mencari suatu tempat agung. Jadi dengan petunjuk visual-visual pelinggih yang ada di lereng selatan Gunung Semeru ini, sampai pada akhirnya beliau itu sampai di tempat ini, dulur. Dan sekitar tahun 1973 ya, itu ada beberapa warga yang lagi motong kayu, dulur. Jadi saat beliau itu sedang membuat landasan untuk memotong kayu, warga itu menemukan balok-balok batu di dalam tanah, dulur. Lalu setelah digali bersama warga-warga yang lain ya, maka ditemukanlah bentuk situs Pasraman secara utuh seperti saat ini, dulur. Keberadaan reruntuhan bangunan Pasraman ini memang secara pasti belum diketahui angka tahunnya ya. Tapi menurut para arkeolog, mengkomparasi gaya pahatannya, bangunan ini tuh terlihat identik dengan akhir masa kerajaan Majapahit di abad ke-13, dulur. Jadi situs purbakala ini itu digunakan itu sebagai tempat semedinya para resi, para empu, dan para leluhur raja-raja di Pulau Jawa waktu itu, dulur. Jauh sebelum seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda, C.F. Kliknet ya, itu melakukan pendakian ke puncak Mahameru melalui jalur kuno via Gunung Widodaren ini di tahun 1838, dulur. Leluhur kita itu sudah melakukan perjalanan ritual menuju puncak Mahameru untuk melakukan tirta yatra, dulur. Jadi membawa air suci menuju puncak gunung yang suci. Jadi leluhur kita itu melebur bersama alam dan menyatu dengan Tuhan. Di situs Purbakala Siti Hinggil Sijawar ini dengan ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut ya, dan jarak ke puncak Mahameru itu jika ditarik garis lurus itu hanya 5 km, dulur. Dari sini sangat jelas, dulur, visual puncak Gunung Semerunya ya. Memang posisi kita berada di sisi barat dayanya ya, tidak berhadapan langsung dengan kawah Jonggring Saluko, dulur. Tapi pada saat terjadi letusan, baik getaran, suara gemuruh, dan visual lidah apinya, serta kolom abunya itu terlihat sangat jelas dari sini, dulur. Terlebih-lebih kalau saat angin mengarah ke sisi barat daya ya, secara otomatis area Siti Hinggil Sijawar ini itu akan terdampak hujan abu vulkanik, dulur. Keyakinan leluhur bahwa Gunung Semeru merupakan pusat kekuatan dan tempat sakral yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, mengajarkan kepada kita hari ini agar kita lebih bisa menghormati alam dengan segala unsur aktif dan pasifnya. Hidup berdampingan dengan alam membuat kita sadar bahwa alam memiliki pola, pakem, dan mekanisme tersendiri yang sudah berjalan pada ketetapan Tuhan. Bagaimana cara kita memperlakukan alam? Sejatinya akan kembali kepada diri kita sendiri.
dalam konsep hubungan sebab akibat dan timbal balik. Dengan menyelaraskan diri dalam keseimbangan harmoni dengan alam, maka secara otomatis hubungan kita dengan Tuhan pun akan jauh menjadi lebih baik.